warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga kalian semua sehat, dalam kondisi yang baik di saat kita sedang dilanda pandemi COVID-19. Malam ini saya janjian sih sama sepupu yang bakal nyeritain soal cerita serem yang pernah kita alami berdua pada saat kita masih bekerja tinggal di Jakarta pada waktu itu. Kejadiannya sih di Bekasi, di rumah kontrakan dia. Saya masih nunggu, katanya setelah badai Isya dia akan datang ke rumah saya. Kita tunggu ya. Makasih. Ketemu lagi teman-teman. Saya minta maaf karena soal sepupu saya yang nggak bisa datang karena kebetulan di rumahnya ada tamu, jadi terpaksa dia membatalkan kalau akan ke rumah saya. Jadi ya kita udah sepakat untuk cukup saya saja yang akan menceritakan cerita seram ini kepada kalian semua. Kita mulai aja kali ya. Jadi pada waktu itu kejadiannya itu sekitar tahun 98. Pada saat itu Indonesia sedang dilanda krismon. Mungkin yang teman-teman mungkin pada ingat. Oh iya, sebelum saya masuk ke ceritanya, tadi pada waktu saya membuat video opening, saya sedang berada di teras rumah. Sekarang saya berpindah tempat saya sekarang berada di belakang rumah. Ya beginilah suasananya, agak sepi gitu ya. Karena memang di daerah rumah saya ini memang situasinya nggak siang, nggak malam, selalu sepi. Kita langsung aja kali ya. Jadi pada waktu itu Indonesia sedang dilanda krisis moneter. Jadi tentu banyak pengurangan karyawan ya di banyak perusahaan, khususnya di Jakarta pada waktu itu. Dan kebetulan sepupu saya yang bernama Dani ini bekerja di sebuah pabrik dan pada saat krismon itu terjadi pengurangan. Nah itu karyawan diberikan dua pilihan, resign dengan dapat pesangon atau tetap bekerja tapi mendapatkan pengurangan gaji sampai dengan 50%. Pada waktu itu sepupu saya si Dani lebih memilih untuk mengambil opsi yang kedua, yaitu tetap bekerja walau dengan gaji yang hanya tinggal 50%. Karena kondisi itulah akhirnya Dani ini memutuskan untuk mencari tempat tinggal yang baru. Kebetulan pada waktu itu dia baru saja menikah, kurang lebih dari satu tahun lebih dia menikah, dan dia masih ngontrak rumah di Rawamangun karena dekat sekali dengan tempat pekerjaannya dia, di sekitar Pulau Gadung. Dan karena di daerah Rawamangun itu di kontrakan dia itu biaya sewa per bulannya cukup lumayan mahal, dan sementara kondisi gaji sudah tinggal 50%, akhirnya Dani memutuskan untuk mencari kontrakan baru. Singkat cerita, Dani rupanya dapat kontrakan baru di sekitar daerah Bekasi. Saya lupa itu di Bekasi Barat atau di Bekasi Timur, saya lupa, benar-benar lupa. Dan pada waktu itu dia sempat datang ke rumah saya main, dan dia cerita kalau
eh, dia terpaksa mencari kontrakan baru karena dengan kondisi gaji yang udah tinggal 50%, rasanya nggak mungkin untuk tetap bertahan di kontrakan yang dia tempati pada waktu itu. Terus singkat cerita, akhirnya dia deal dengan pemilik rumah dan mengontrak selama 3 bulan dengan memberikan uang muka sebesar 50% kepada pemilik rumah. Nah, pada waktu itu karena kondisi rumah yang masih dalam keadaan kotor dan perlu ada perbaikan sedikit, jadi Dani memutuskan untuk tidak langsung ditempati, karena kebetulan juga kontrakan yang dia tempati sebelumnya masih ada waktu 1 bulan, sisa 1 bulan. Jadi akhirnya Dani di hari pertama itu dan selama 2 hari dia ke rumah itu yang di Bekasi, kontrakan baru itu. Dia membersihkan rumah itu, mungkin ada yang perlu dicat dan segala macam, dan ada perbaikan sedikit. Nah, setelah di hari kedua, di hari pertama lancar-lancar saja, dan pas di hari kedua ketika siang hari menjelang Dani istirahat dari sehabis dia membersihkan rumah itu, dia sempat ngobrol dengan tetangga sebelah, dan tetangga itu bilang ke dia bahwa nanya ke dia bahwa Mas yang akan kontrak di sini ya gitu. Dan dia bilang iya, dia akan kontrak selama 3 bulan. Entah kenapa tetangga tersebut bilang ke Dani bahwa yang ngontrak sebelumnya, para pengontrak yang sebelumnya itu banyak yang nggak betah tinggal di rumah itu. Itu ngontrak cuma 1 bulan, ngontraknya 6 bulan, tapi cuma tinggal 1 bulan terus kabur pergi tanpa ada alasan yang jelas. Pengontrak berikutnya juga begitu. Entah sampai berapa kali ada yang ngontrak, tapi anehnya kesemuanya itu nggak ada yang betah, nggak ada yang merasa nyaman gitu ya. Singkat cerita, tetangga itu bilang memang di rumah itu beberapa tahun sebelumnya itu memang pernah ada satu kejadian yang cukup menyeramkan juga ya. Jadi katanya di situ dulu ada yang ngontrak perempuan sendirian, tidak ada siapa-siapa, sendirian. Dan setelah tinggal sekian bulan di rumah itu, perempuan itu ditemukan meninggal dalam keadaan gantung diri, jadi bunuh diri, kata si tetangga. Itu dia cerita kepada Dani, dan memang setelah kejadian itu rumah itu sempat kosong selama 1 tahun. Setelah 1 tahun kemudian rumah itu kembali disewakan lagi oleh pemiliknya, dan ada beberapa pengontrak yang seperti yang saya sampaikan tadi, memang banyak yang nggak betah. Kontrak 6 bulan, 1 bulan pergi, kontrak sekian bulan nggak lama pergi gitu. Tapi satu pun nggak ada yang cerita gitu ya, nggak ada yang cerita keganjilan apa yang terjadi di rumah itu dan keanehan apa yang terjadi di rumah itu. Singkat cerita, Dani menampung saja cerita itu, dan kebetulan Dani bukan tipe orang yang percaya dan takut dengan hal yang seperti itu. Setelah itu Dani pulang kembali ke Jakarta, dan besok malamnya dia cerita ke saya
dia main ke rumah, dia cerita ke saya soal tetangga yang tadi cerita ke dia sampaikan ke saya, dan dia bilang begini ke saya bahwa bro, sebelum gua tempatin tuh rumah sama istri gua kan lagi hamil nih katanya. Pada waktu itu memang istrinya lagi hamil sekitar, ya baru hamil muda, masih sekitar 3-4 bulan ya. Jadi dia bilang sebelum saya tempatin sama istri, gimana bro kalau kita berdua ngetes lah tidur di situ 2 malam sambil nyari tahu gimana kondisi rumah itu selama 2 hari itu. Kalau 1 hari nggak cukup katanya, mungkin 2 hari lah. Jadi pada waktu itu kebetulan kondisi juga lagi krismon, dan saya sendiri pun juga waktu bekerjanya juga nggak full setiap hari. Jadi saya sehari kerja 2 hari libur karena kondisi krismon tadi. Nah, karena ada waktu libur itulah akhirnya saya mengiyakan ajakan dia, dan saya ikut saja, dan akhirnya kita sepakat bahwa tidur di sana itu lebih baik pas malam Jumat, kata Dani. Sebaiknya malam Jumat kalau memang kita mau ngetes ya bagaimana kondisi rumah, sebaiknya kita tidurnya di malam Jumat. Nah, akhirnya kita berdua sepakat untuk kesananya pas malam Jumat. Oke bro, sorry tadi saya bikin kopi dulu. Oke, lanjut. Jadi pas hari Kamis tepatnya kurang lebih jam 4:30 sore, saya dan Dani naik motor ke Bekasi menuju ke rumah kontrakan itu. Jadi rumah kontrakannya jauh dari jalan raya. Jadi dari jalan raya itu kita masuk ke dalam itu sekitar 1,5 kilo ya. Setelah 1,5 kilo itu kita ketemu dengan gapura. Kita masuk ke gapura itu, jalannya cukup lebar, 2 mobil bisa muat. Dari gapura itu beberapa meter ke depan itu, setelah mentok ada belok ke kiri. Nah, belok ke kiri itulah lokasi kontrakannya Dani yang baru. Jadi di situ ada semacam rumah kapling ya, ada rumah kontrakan juga tapi kapling begitu. Kurang lebih dari depan itu ada sekitar 4 atau 5 rumah, saya lupa. Nah, rumah Dani kebetulan posisinya paling ujung. Nah, kebetulan rumah Dani itu terpisah dari kaplingan kontrakan tadi, agak terpisah, jadi ada space lahan sedikit beberapa meter, dan memang kaplingan itu, kontrakan kaplingan tadi itu memang tipe rumah baru ya, yang baru dibangun ya, baru 1 tahun, karena kelihatan masih bagus gitu ya. Sementara rumah kontrakan Dani itu sudah rumah lama gitu ya, terlihat dari catnya, dari bentuknya dia paling ujung. Nah, sementara di depan kontrakan itu hanya pagar bambu begitu saja, dan rimbun banyak pohon pisang, pohon mangga dan lain-lain. Pokoknya rimbun, tidak ada bangunan. Sampai di rumah itu kita istirahat seperti biasa. Kita masuk ke dalam rumah, terus karena suasana masih sore, kita waktu itu nyampe kurang lebih sudah mendekati maghrib ya. Jadi kita masuk ke rumah ya, lampu yang kita hidupkan itu, yang kita nyalakan tuh hanya lampu teras, ruang tengah, sama area dapur. Sementara lah di kamar mati semua, ada lampunya tapi tidak kita hidupkan. Menjelang maghrib sampai dengan isya itu tidak ada kejadian apa-apa. Kita ngobrol seperti biasa, kita ngobrol-ngobrol santai.
sambil ngopi-ngopi. Bahkan setelah Isya itu setengah 9 kurang lebih, saya sendiri sempat keluar ke minimarket di depan di jalan raya karena kita kehabisan rokok, dan saya juga ingin membeli cemilan. Sampai ngobrol ngalur ngidul sampai akhirnya kita kecapean karena kita kecapean dan ngantuk. Kurang lebih sekitar jam 11 malam kita memutuskan untuk tidur. Dan pada waktu itu Dani bilang ke saya, kita tidurnya misah. Saya disuruh di kamar, sementara Dani di ruang tengah. Jadi akhirnya saya tidur di kamar yang paling depan, sementara Dani tidurnya di ruang tengah gitu. Jadi saya tidur di kamar dengan kondisi lampu saya matikan, tidak saya hidupkan, dan hanya yang hidup hanya di ruang tengah di mana Dani tidur. Saya tidur seperti biasa, tidak ada masalah apa-apa, sampai dengan kurang lebih sekitar jam 12 lewat ya, kalau saya tidak salah. Jam 12 lewat itu Dani bangunkan saya. Padahal saya udah tidur dan tidak merasa terganggu sama sekali. Dani bangunkan saya dan dia bilang bahwa dia merasa ada seperti langkah kaki, ada orang jalan di belakang rumah. Kebetulan belakang rumah Dani itu juga lahan kosong yang rimbun, ditumbuhi banyak pohon seperti pohon pisang dan lain-lain gitu ya. Nah biasanya area itu dipakai untuk para pengontrak itu untuk menjemur pakaian. Terus saya bilang ke Dani, mungkin binatang ya. Kata Dani, seperti langkah kaki, mondar-mandir begitu, mondar-mandir gitu. Itu Dani sempet dengerin kurang lebih 10 menitan gitu. Karena Dani merasa kurang nyaman dengan kondisi seperti itu, dia bangunkan saya dan saya bangun, kita berdua. Tapi saya masih tidak berprasangka yang buruk gitu ya. Saya masih memikir balik mungkin biasanya binatang. Jadi akhirnya kita berdua memutuskan untuk membuka pintu belakang untuk melihat langsung ada apa gitu ya di belakang itu. Setelah kita buka pintu, memang tidak ada apa-apa. Di situ ada lampu, tapi remang-remang gitu. Di setiap rumah kontrakan tuh ada lampu belakang, tapi semuanya tidak terang, semuanya remang-remang, termasuk di kontrakan rumah Dani. Tidak ada apa-apa. Setelah itu kita kembali masuk dan Dani bikin kopi. Terus saya sempat duduk dulu nyantai sambil ngerokok gitu, sambil nikmatin kopi. Terus kita membahas soal langkah kaki tadi. Terus sekitar jam 1 lewat ya, saya memutuskan untuk tidur kembali. Dani juga begitu. Dan untuk tidur yang kedua kali ini Dani meminta tukeran tempat. Saya tidur di ruang tengah, Dani tidur di kamar. Mungkin dia pikir biar saya juga ikut ngerasain, ikut tahu kalau ada langkah kaki di luar. Akhirnya selang ya sekitar 10 menit lebih saya akhirnya tertidur. Sekitar setengah jam setelah saya tertidur, itu saya benar-benar kaget. Dan saya benar-benar mendengarkan sendiri dengan kuping saya sendiri bahwa di belakang itu memang ada langkah kaki dan ada orang yang mengetok.
ada orang mengetok di kaca. Jadi di dapur itu ada jendela yang kacanya kaca nako, Nah itu diketok beberapa kali, dan saya dengar banget dan jelas banget suaranya. Dan Dani nggak dengar, cuma saya yang dengar. Saya sempat bangun dan saya sempat lihat di kaca itu, karena memang di posisi saya tidur itu dengan posisi jendela itu kelihatan terlihat gitu ya. Jadi saya tidak melihat apa-apa. Setelah itu saya diam saja, duduk, dan saya tunggu. Suara ketukan tuh nggak sama sekali nggak ada. Ketika saya bangun sudah nggak ada. Akhirnya saya memutuskan untuk kembali tidur. Saya tetap berpikiran bahwa itu adalah binatang. Setelah hampir terlelap, ketukan itu ada lagi, muncul lagi, dan ini beneran. Dan apakah itu halusinasi saya atau mungkin saya belum sadar banget dari bangun tidur saya, ya. Saya sempat tertidur, tapi saya terbangun lagi karena mendengar suara ketukan, dan saya benar-benar mendengar ada orang tertawa, dan suaranya benar-benar perempuan. Suara ketawa perempuan, tapi samar-samar, tapi terdengar jelas di kuping saya. Akhirnya saya putuskan untuk membangunkan Dani, dan Dani bangun, dan saya cerita ke dia soal yang saya dengar tadi gitu kan. Akhirnya kita berdua memutuskan untuk tidak tidur. Kita duduk di ruang tengah berdua, ngobrol sambil terus mengamati dan mendengarkan secara seksama, apakah dalam kondisi sadar, apakah masih ada kejadian-kejadian kayak begitu. Dan alhamdulillah sampai pagi nggak ada kejadian apa-apa, sampai dengan terdengar azan subuh itu alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Lanjut, jadi pada saat subuh kita berdua memutuskan untuk sholat subuh di masjid. Akhirnya kita keluar, kita sholat subuh di masjid. Setelah selesai sholat subuh, kita kembali ke kontrakan Dani. Tapi sebelumnya kita sempat cari sarapan dulu gitu ya. Kita tidak makan di tempat, tapi kita beli untuk kita bawa pulang ke kontrakan Dani. Nah, ini ada sebuah peristiwa yang saya nggak tahu persis apakah memang itu kejadian paranormal atau tidak gitu ya. Jadi setelah kita sampai di kontrakan, kita masuk ke dalam rumah, itu Dani benar-benar kaget. Kagetnya seperti ini. Dani itu merasa bahwa dia tidak menutup pintu kamar. Saya pun tidak. Karena di situ kan ada dua kamar. Dan dua-duanya memang pintu kamar sudah kami tutup, memang dalam keadaan kondisi terbuka. Perasaan saya dan perasaan Dani. Dan Dani yakin banget bahwa memang posisi pintu itu tidak kami tutup, pintu kamar ya. Jadi setelah itu Dani bilang ke saya bahwa dia benar-benar tidak menutup pintu kamar. Pintu kamar itu dalam keadaan tertutup, dua kamar tertutup. Satu, yang kedua sapu itu tadi posisinya di dapur. Terus sapu itu terpindah di ruang tengah, agak di pojokan gitu ya. Itu menurut Dani. Nah, saya tidak yakin soal itu. Apa iya gitu sapu bisa pindah dengan sendirinya gitu kan. Nah, itu dua kejadian aneh ketika kita pulang dari sholat subuh.
Terus teman-teman, saya bikin part 2-nya ya, karena ini sudah malam banget, udah sekitar jam 10 lewat, udah hampir jam 11 malam. Saya bikin part 2-nya, ditunggu ya. Thank you ya udah nonton. Saya harapin nonton lagi untuk di part 2-nya. Oke? Thank you. Assalamualaikum.